Jrip, sini Jrip, kita coaching sebentar. Ya Pak. Ya, Iya, pikiran sehat, Sehat, badan Pak. sehat, Sehat Pak. keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sesuai eh, program-program kita yang biasa, memang kan kita melakukan coaching ya, artinya coaching untuk meningkatkan performa kita, kinerja perusahaan lah kan gitu, terutama unit PKS Rambutan. Jadi salah satu yang saya programkan untuk di coaching itu termasuk budaya akhlak kita ini. Jadi gimana penerapannya, kira-kira ini yang akan menjadi coaching kita pagi ini kan gitu. Ini mungkin nggak gitu lama, tapi bisa menambah keyakinan saya bahwa budaya akhlak itu sudah tertanam di dalam dirimu, dan mungkin secara gambaran umum PKS Rambutan gitu. Siap. Jadi mungkin aku mau bertanya nih, bagaimana peran pemimpin dalam penerapan budaya akhlak kita ini? Nah, izin Pak, kalau menurut saya Pak, peran pemimpin itu Pak dalam penerapan budaya itu Pak sangat penting Pak. Di satu sisi seorang pemimpin itu harus menentukan visi misi Pak. Dalam perusahaan itu mau bagaimana, nilai-nilai apa yang mau diterapkan juga Pak, untuk bisa juga sebagai role model Pak kepada karyawan kita, kepada bawahan pemimpin itu sendiri, sehingga dari role model itu sendiri kita sebagai karyawan bisa mengikuti apa yang dilakukan pemimpin kita, sehingga budaya itu bisa langsung terimplementasikan ke diri kita sendiri gitu. Ya, jadi maksudmu peran pemimpin di PKS Rambutan juga harus seperti itu gitu, termasuk dirimu juga ya gitu. Betul Pak. Nah, Karena jadi kan izin Pak, kalau menurut saya sebagai pemimpin shift, pemimpin karyawan saya harus juga memberikan ikut kontribusi Pak. Kontribusi itu seperti berkomunikasi, memberikan pelatihan kepada karyawan, juga meminta feedback Pak. Sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan perubahan Pak terhadap budaya itu sendiri Pak? Jadi bagaimana peran kepemimpinan di dalam menentukan langkah strategiknya gitu. Jadi kan perusahaan kita ini kan udah punya visi nih, udah punya misi kan gitu. Jadi kira-kira apa langkah-langkah strategik yang dibuat oleh pemimpin di tempat kita ini saat ini kan gitu, untuk membuat kinerja kita itu bisa tetap bertahan, sustain lah gitu. Oh, sebenarnya izin Pak, kalau untuk mengenai itu saya pernah ada, menurut saya pendapat pribadi Pak, yang pertama itu fungsi pemimpin itu adalah untuk menciptakan visi baru Pak. Jadi kita kan sudah punya visi Pak, tapi apakah visi itu hanya untuk jangka pendek atau apakah untuk jangka panjang Pak? Kita hanya, contoh Pak, kita seperti target produksi, kita juga harus memberikan untuk berapa tahun ke depan tuh apa yang mau kita kejar Pak. Yang pertama Pak. Kedua, kalau menurut saya supaya kita bisa budaya kita berkelanjutan, itu kita juga harus membuat yang namanya membangun kesadaran Pak. Kesadaran itu pun harus berkelanjutan, di mana kita harus, caranya kita bisa juga Pak melakukan pelatihan rutin, dan juga kita pelatihan itu maksudnya pelatihan mengenai akhlak itu sendiri Pak, budaya itu sendiri gitu tuh Pak. Kemudian kita juga bisa, pemimpin juga penting untuk mendorong inovasi dan juga kolaborasi Pak dari karyawannya. Nah, maksudnya inovasi ini seperti ini Pak. Apabila ada suatu karyawan memberikan inovasi, kita memberikan reward, sehingga karyawan itu terus memotivasi diri untuk memberikan inovasi terus, sehingga perubahan itu terjadi secara berkelanjutan Pak. Gitu Pak. Mungkin gini ya, maksud saya terkait dengan strategi tadi. Contohnya gini, perusahaan itu sudah punya ketentuan strategi utamanya adalah CPO per hektar kan itu. Yang kita dibebani RKAP kita tahun ini dengan rendemen 24,48. Benar Pak. Dalam 1 tahun. Jadi artinya strategi kita yang di alignment-kan, diselaraskan dari strategiknya perusahaan ke kita, itu adalah angka rendemen CPO 24,48 tadi. Itu bagian daripada strategi yang akan kita kawal nanti di bawah kan gitu. Nah, gitu maksudnya. Siapa? Ya, kemudian biasanya kan kita ada yang namanya pembentukan budaya. Iya, benar Pak. Pembentukan budaya ini kan
Artinya nggak bisa orang langsung mengikuti budaya yang ada. Membentuk budaya itu kan lama kan gitu, butuh waktu yang lama gitu. Kira-kira selama ini pembentukan budaya ini bagaimana yang Ajrib ketahui selama ini? Khususnya di PKS Rambutan lah, karena kan pada umumnya kita semua yang namanya PAMKO kita masih mengacu yang namanya budaya akhlak kan gitu kan. Benar, Pak. Nah, khususnya kalau di PKS Rambutan ini gimana kira-kira pembentukan budaya akhlak ini sampai sudah lumayan cukup berakar lah kan gitu. Kalau menurut pendapat aja Pak, bagaimana sih pembentukan budaya itu salah satunya adalah bagaimana kita membentuk pemimpin Pak. Founder pemimpin sebagai role model. Jadi pemimpin unit atau PKS Rambutan itu kan pasti mempunyai visi misi Pak. Visi misinya sendiri untuk penerapan budaya kita atau penerapan contoh sebagai target produksi itu salah satu faktor utama Pak, karena dia akan memimpin suatu organisasi Pak. Kemudian yang kedua menurut aja Pak, kita juga perlu membentuk tim yang tepat. Tim yang tepat itu dalam arti kata yang mau selaras dengan pemikiran pemimpin kita sendiri Pak. Contoh seperti tim kita, seperti tim Karpim, staf lain-lain, kita juga harus yang satu tujuan. Nah, kemudian Pak, menurut Ajib juga kita perlu membentuk brand Pak. Menurut Ajib brand itu dalam arti kata ikoniknya dari, kita ambil contoh PKS Rambutan aja Pak. Kita harus membentuk ikonik dari PKS Rambutan itu sendiri. Seperti contoh kita pengen buat brand kita lah PKS terbaik atau dengan rendemen tertinggi, itu juga penting Pak sebenarnya. Contohnya kemudian kita juga perlu yang namanya meningkatkan kepuasan karyawan Pak. Ya kan, kepuasan karyawan itu maksudnya gini Pak, budaya yang baik itu kan itulah dimana semua karyawan itu bisa merasa senang dan puas atas pekerjaan yang dilakukannya. Jadi mereka merasa nyaman Pak. Juga kita juga perlu memperhatikan kepuasan karyawan itu, maksudnya karyawan itu dalam suatu organisasi itu bisa merasa puas secara finansial maupun secara karir Pak. Mulajib itu sih Pak. Jadi menurutmu kita membuat moto Beyond Expectation itu sudah bagian dari penerapan budaya akhlak tidak? Beyond Expectation Pak, Iya. saya rasa itu sudah penerapan. Karena yang namanya Beyond Expectation kan berarti itu contoh brand kita ya Pak, itu slogan kita. Itu kan tujuan kita untuk yang namanya memberikan produksi yang lebih, di mana kita sudah menerapkan amanah, kompeten. Kita juga sudah termasuk budaya akhlak kita Pak. Itu salah satu implementasi yang sudah kita terapkan di sini Pak, dari melalui slogan itu. Itu sih menurut Ajib sih Pak. Jadi hal itu sudah kau sampaikan ke seluruh karyawan kita? Alhamdulillah Pak, ini udah kita sampaikan terus Pak. Apa sih sebenarnya tujuan slogan kita? Bagaimana Ajib juga sampaikan ke karyawan kita bahwa Beyond Expectation itu tidak hanya nama. Jadi sebenarnya beban yang perlu kita tunjukkan adalah membuktikan kepada seluruh karyawan, seluruh PKS, terutama di perusahaan kita, bahwa kita bisa memberikan hasil produksi yang lebih baik di atas target yang diberikan perusahaan. Itu dia Pak. Ambilkan dulu minum si Ajrib ini. Ini Su. Minum dulu Ajrib. Ya, makasih Pak. Jadi oke, makasih. Jadi kita ke pertanyaan berikutnya ini ya, terkait dengan budaya akhlak ini. Jadi penerapan budaya akhlak ini kan sudah 3 tahun lebih ya, udah hampir 5 tahun ini kayaknya kita terapkan kan gitu. Jadi apa kira-kira dampak yang kau rasakan Jib selama kau bekerja di sini melihat budaya akhlak itu berjalan gitu? Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih Pak. Oke Pak, kalau menurut Ajib Pak, pertama dampaknya itu Pak, rasa tanggung jawab ya Pak. Rasa tanggung jawab sama komitmen itu naik Pak. Naiknya itu dalam arti kata, saya sebagai pekerja, kemudian anggota SIP saya juga merasa tanggung jawab itu Pak, harus memberikan yang lebih gitu Pak kepada perusahaan. Kan gitu dia Pak. Sehingga hasil produksi itu bisa lebih meningkat. Apalagi Pak, kita alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan menjadi yang terbaik dari seluruh PKS PTPN Pak. Itu malah makin
membakar semangat anggota-anggota kita di bawah, Pak. Lingkungan kerja kita pun karena sudah satu visi, Pak, itu lingkungan kerja pun udah kondusif, karyawan pun udah mulai nganggap jadi rumah kedua. Bahkan mereka hanya lebih nyaman merasa di pabrik daripada di rumah dia, Pak. Kalau kemudian Pak, kompetensi karyawan kita pun juga alhamdulillah semakin meningkat, Pak, terutama dengan adanya pelatihan baik dari secara internal maupun eksternal dari perusahaan, Pak. Kita juga karyawan kita juga gampang, Pak, dan mudah beradaptasi, terutama pada bagian kemajuan teknologi, Pak. Di mana karyawan kita sudah tahu bagaimana pengisian Google Form sebagai transformasi komunikasi, bagaimana karyawan kita menjalankan aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat dan juga perusahaan buat, kan gitu, Pak, sehingga pekerjaan itu biar lebih efisien gitu dia, Pak. Kemudian pun yang paling nampak dari semua itu kerjasama, Pak. Terjadinya tim yang solid sehingga pekerjaan ini semua jadi terasa lebih mudah, Pak. Ya. Itu sih, Pak, menurut aja, Pak. Oke, memang benar tuh. Ya, jadi saya berharap Ajrib dapat terus menerapkan perilaku akhlak ini, budaya-budaya akhlak ini di dalam kegiatan sehari-hari. Ya, Pak. Jadi tetaplah jaga kejujuran, keadilan, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menerapkan teknologi dengan baik, itu semua bagian dari akhlak. Jadi tetaplah berupaya dengan baik. Semoga perusahaan kita ini, terutama PKS Rambutan, tetap jadi yang terbaik. Itu kan mau bukan Drip? Ya, amin, Pak. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Izin ya, Pak. Ya. Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.